Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini sampai nanti akan tidur mendapat berkahnya, taufiknya, dan semoga diredainya. Amin. Amin. Termasuk acara kita khusus pagi hari ini hendaknya mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, karena tidak ada arti sebuah ilmu kalau ilmu itu justru membawa kepada kita kepada kedurhakaan kepada Allah atau mendatangkan laknat atau makin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa setiap pagi, Allahumma zidni ilman nafi'a. Kita langsung kepada 10 pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab semua. Tapi ada putri yang langsung bertanya kepada Abi. Itu Abi jawab dulu. Putri ini tidak mau tampil dan tidak mau menampakkan dirinya. Pertanyaannya, ada di antara kita yang ketika salat iqamah sudah dikumandangkan, bahkan imam sudah mulai salat, tapi dia masih bersikukuh untuk terus melaksanakan dan melanjutkan salat sunatnya. Bagaimana itu hukumnya? Ya, siapa dia? Orang kita juga, murid kita juga, iya katanya. Nah, mari kita dengarkan. Pertama, apabila iqamat sudah diserukan, dikumandangkan, maka salat sunat harus diputuskan dan dihentikan, demi atau agar supaya bisa mengikuti imam semenjak takbiratul ihram. Karena mengikuti takbiratul ihram imam lebih utama daripada melanjutkan salat sunat. Kecuali salat sunat itu tinggal sedikit lagi, yang diperkirakan jika kita lanjutkan tidak akan terlambat mengikuti takbiratul ihram imam. Tapi kalau diperkirakan bisa terlambat mengikuti takbiratul ihram imam, maka salatnya dipotong, diputus, dihentikan saja. Pahala salat sunatnya sudah tercatat, cuma pelaksanaannya belum selesai. Nah, kepada teman antum yang seperti itu, kita nasihatkan sekarang bahwa hukumnya harus begitu. Sebab fadilah keutamaan mengikuti takbiratul ihram imam lebih tinggi daripada melanjutkan salat sunat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bagaimana memutuskan salat sunat? Biasa saja, putuskan langsung tanpa salam. Sementara ada juga ulama yang memahami tetap diucapkan salam sebagai penghormatan walaupun salatnya belum selesai. Maka ini termasuk namanya masalah perbedaan pemahaman. Yang kedua pertanyaannya, kami dengar di belakang anak-anak putra karena ketakutan ketinggalan rukuk, mereka berlari sekencang-kencangnya dari luar. Kadang-kadang ribut, sangat mengganggu kami di belakang salat. Dan memang kenyataannya ya. Kemarin contohnya, Abi baru pulang daripada mengisi acara, sehingga terlambat salat asar. Acaranya agak lama, telat masbuk.
Ada orang-orang teman-teman antum yang putra-putra ini tadi dia berlambat-lambat dan sudah disampaikan pengumuman, tapi seakan dia itu tidak mendengar. Dan ini kebiasaan sebagian putra. Antum supaya berkah ilmunya, berfaedah, bermanfaat, kalau guru bicara, guru menasihati kita, apalagi tertuju ke arah kita, dengarkan, jangan pura-pura tidak mendengarkan. Simak, perhatikan, bahkan menghadap kita kepada guru. Kalau tidak, sulit keberkahannya didapat. Sama dengan nasihat-nasihat yang telah kita berikan. Ketika kita menyampaikan adab datang ke masjid, masih ingat kan? Perempuan, laki-laki, lebih-lebih perempuan, tidak boleh berlari. Bahkan berjalan cepat pun tidak boleh. Tetap berjalan dengan sakinah wal waqar, tenang, tidak tergesa, tidak terburu, karena kita sudah dianggap salat. Jika kita berduduk di asrama, di tempat kita, itu tinggi nilainya. Keutamaan berduduk di tempat tinggal kita lebih utama daripada keutamaan berduduk di masjid. Karena semenjak kita berjalan menuju tempat salat di masjid, itu kita sudah dianggap salat. Nah, kebiasaan kita ini bertumpuk-tumpuk di situ. Sudah dikasih pengumuman seperempat jam lagi salat, azan pula, tapi memang sebagian kita tidak mendengar dan pura-pura tidak mendengar, sehingga dia berlambat-lambat juga, suka duduk-duduk di luar. Yang biasanya main-main ini, yang tidak dengar ini, taruh penanya, kesini lihat. Yang pura-pura lihat sana, ke sini lihat. Wajahnya wajah agak mengkal. Ya. Nah, kalau terdengar pengumuman sebentar lagi salat tiba, ya siap-siap. Nanti ketika orang qamat sudah salat, dia buru-buru mengejar supaya jangan terlambat atau supaya dapat satu rakaat. Lari. Sehingga kata perempuan, kami terganggu. Apalagi yang melari itu abang kami di depan. Ini lebih terganggu kami lagi. Yang merasa punya abang. Abang yang tidak sedarah sekandung. Tidak nyaman dia di belakang. Kadang-kadang abang-abang ini suka pula lambat-lambat supaya terdengar bagi belakang. Ini sudah lain niat. Ini sampaikan tidak boleh berlari, bahkan berjalan cepat pun terburu-buru tergesa tidak boleh. Tetap tenang. Tapi jangan sengaja lambat-lambat untuk datang. Sudah ada pengumuman, sudah ada azan, dia tetap berlambat-lambat. Ini orang yang sifatnya seperti tadi, tidak mendengar, pura-pura tidak dengar, atau tidak peduli. Kalau begini cara antum belajar, tidak berkah ilmunya. Ada dengar kelas 7? Ada? Tuanku Malala? Ini Tuanku Malala ini. Kelas 8, ada paham? Angkat kepalanya, ada paham? Pecinya bagus-bagus, pasang Tuanku. Kalau sudah terdengar iqamat, jalan biasa saja. Jika imam sudah takbir, jalan biasa saja. Bagaimanapun posisi imam, kalau kita dapat ikuti, fal yasna kama yasna'il imam. Jika dapat imam rukuk, dapat satu rakaat menurut sebagian besar ulama. Jika tidak dapat rukuk, tidak dapat, tapi jelas masuk. Imam sujud, imam i'tidal, imam rukuk, masuk dulu salat, takbir. Takbiratul ihram. Berapa yang tinggal sempurnakan.
Dua ini yang ditanyakan oleh pihak putri kita di belakang, yang tidak dimasukkan ke sini karena dia langsung bertanya. Besar harapan kita kepada Ananda semua yang menjulurkan kakinya ke depan. Ini gurunya di sini, kecuali sakit kakinya. Ya. Harapan kita, doa kami semua, mulailah dari salat. Kaum muslimin, orang mukmin itu dari salat dia berangkat. Kalau salatnya sudah teratur, sudah disiplin, sudah baik, sudah bagus, hidupnya juga disiplin dan bagus, baik. Tapi kalau salatnya tidak teratur, tidak baik, tidak disiplin, maka hidupnya juga tidak teratur. Fahim tuh? Fahim tuh? Bagus. Ini ada wajah-wajah yang tidak sempat lebih lihat kelas 9. Nanti betul-betul dipanggil. Kalau tidak mau lagi ya habis perkaranya. Kita masuk kepada pertanyaan pertama. Yang ketiga nih. Mirza Lubu. Kelas 10 Mirza Lubu. 10 mana? Kelas 10 di mana? Oh ini dia, Mirza Lubu. Mirza Lubu dari mana ini? Riau. Luas juga Riaunya. Di mana tepatnya? Pasir Pangeran. Ada orang tuanya? Mudah-mudahan dengar ya. Salam sama orang tuanya. Oke. Fahrul Razi. Kelas 10 juga. Dari mana Fahrul Razi? Pasaman. Timur barat. Timurnya di mana? Lubuk Sikapiang, di pinggir jalan. Rumahnya pakai pintu. Ayah. Orang tuanya ada? Ayahnya, ibunya. Coba salam sama orang. Terus. Ini ananda kita Mirza Lubuk dan Fahrul Razi, pertanyaannya sama. Apakah orang yang sudah meninggal sebelum datang ajaran Islam bisa masuk surga? Begitu pertanyaannya. Ya, Mirza, bagus, silakan duduk lagi. Ada istilah namanya masa fatrah namanya. Ala fatratim minar rusul dalam surat Al-Maidah ayat ke-11 itu. Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-9. Fatrah. Terkenal masa fatrah itu masa terputusnya Rasul. Masa ketiada Rasul antara Rasul yang satu dan berikutnya. Namanya fatrah. Terputus. Nah, masa fatrah ini menjadikan tidak sampai ajaran tauhid atau Islam kepada orang tertentu, kelompok tertentu. Seperti sebagian ulama memahami masa sebelum Nabi Muhammad diutus ke tanah Arab. Karena Nabi Isa diutus ke Bani Israel di Palestina. Nabi Isa bukan Nabi yang diutus ke tanah Arab. Nabi terakhir di tanah Arab Nabi Ismail. Nabi Ismail. Masa rentang waktu sekian lama sehingga tidak ada lagi Nabi yang diutus ke tanah Arab. Nah, disebut ini fatrah. Masa terputusnya kedatangan Rasul. Betul, setiap negeri, setiap umat, setiap kaum pasti ada rasulnya. Atau zaman sekarang, ajaran Islam tidak sampai kepada dia. Karena dia jauh, tersuruh. Misalnya tinggal di belantara atau di negeri yang tidak tahu sama sekali ajaran Islam. Karena sekarang masih ada orang yang belum tahu Islam yang sebenarnya. Justru kebencian-kebencian
yang disampaikan ke telinga mereka. Sumber-sumber ajaran Islam tidak ketemu bagi mereka. Sehingga mereka tidak mengerti Islam. Atau sama sekali tidak tahu ajaran Islam. Kesimpulannya adalah, jika dia orang seperti ini betul-betul belum sampai kepadanya ajaran Islam, atau tidak tahu sama sekali, atau malah sebaliknya yang dia terima, orang ini dihukum sesuai dengan akalnya. Karena akal pasti mencari kebenaran. Akal sehat pasti tidak ingin kesalahan. Dia nanti dihisab sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Di hari kiamat, di hari hisab, dari pertanggungjawaban, apa-apa yang dipandang baik di suatu masyarakat, maka berlaku untuknya. Apa-apa yang pernah jelek di suatu masyarakat, berlaku untuknya. Sebab masyarakat tidak akan kompak melakukan keburukan. Ini pertanyaan beliau berdua, orang yang betul-betul tidak sampai kepadanya ajaran Islam, sama sekali tidak tahu Islam, sama sekali tidak mengerti apa itu tauhid atau keimanan, maka dia dianggap orang yang belum tahu. Maka nanti di hari kiamat diserahkan kepada Allah hukumnya. Kita tidak dapat memastikan mereka masuk surga atau masuk neraka. Tetapi orang ini tetap dihisab sesuai dengan akal yang Allah berikan kepada dia, atau sesuai dengan kepercayaan yang dia anut, apakah benar menurut akal atau salah. Ya, ini untuk Mirza dan Fahru Razi. Dan ini berkaitan nanti dengan diutusnya Nabi SAW di tanah Makkah. Ingat, Nabi terakhir di Makkah itu Nabi Ismail. Tetapi tetap ada ajarannya. Tetap ada ajarannya. Cuman sudah disimpangkan, diselewengkan. Maka hisabnya, hukumnya diserahkan kepada Allah. Kita tidak dapat menentukan hukum bagi orang seperti ini, tapi Allah tidak akan menuntut seseorang di luar apa yang tidak diketahuinya. Maka kita kembalikan ke situ. Ya, Mirza dan Fahru Razi, saya. Kemudian Farhat, Kas 8C. Dari mana Farhat? Padang. Padangnya di mana? Indah Ruang. Ada ibu ayahnya? Coba, assalamualaikum. Ini ibu ayah Farhat dari Padang Indah Ruang. Rahmat Tanjung. Apaan sih? Ini Rahmat Tanjung. Dari mana Rahmat Tanjung? Pekanbaru. Pariaman. Pariaman Loeh di mana? Lubuk Aluang. Lubuk Aluang ada ibu ayahnya. Coba salam. Sini. M. Lutfi 8C. Dari mana M. Lutfi? Bukit Tinggi di mana? Baru Kuning. Coba salam sama. Baik-baiklah. Assalamualaikum mama, papa. Oke, bagus. Ketiga orang mulia ini kita doakan supaya betul-betul mulia. Pertanyaannya sama ya. Apa keistimewaan nama yang berawalan dengan Muhammad Hamdi? Muhammad Lutfi. Apa hukumnya mengganti nama yang lebih baik menurut ajaran Islam? Sama pertanyaannya. Bagus, silakan duduk. Nih. Mudah-mudahan mereka ini orang baik dunia dan akhirat. Berbakti untuk ibu bapa sehingga dapat bermanfaat baginya apa yang dipelajari. Keistimewaan nama Muhammad. Orang pertama yang dikasih nama Muhammad kan Nabi.
Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Abdullah sudah ada sebelumnya, tapi Muhammad itu orang pertama. Bisa dua makna Muhammad. Bisa maknanya Muhammad itu menjadi Hamid, orang yang terpuji, atau bisa jadi orang yang dipuji, yang terlalu banyak pujian-pujian kepada dia. Asal katanya hamdun, pujian. Apakah ada keistimewaan zaman Muhammad? Untuk Nabi ada keistimewaannya. Ada sekian banyak riwayat dan hadis, tetapi ulama-ulama tidak menyatakan hadis itu sahih. Bahwa yang bernama Muhammad akan diselamatkan nanti di akhirat karena nama itu. Contohnya, ini tidak benar. Cuman kita memang disunnahkan memberi nama anak dengan nama-nama Nabi, dengan nama-nama orang yang kita cintai karena baiknya, karena alimnya, karena salehnya, karena mulianya. Disukai kita memberi nama anak seperti itu. Apalagi nama-nama Nabi. Juga boleh kita memberi nama-nama malaikat kepada anak. Seperti di sini ada namanya Jibril. Mana Jibril? Jibril, di mana Jibril? Itu Jibril. Dari mana Jibril kemarin? Mana? Pasaman Barat. Oh, bukan dari langit yang ketujuh ya? Jadi ulama menyukai kita untuk memberi nama anak dengan nama para nabi atau rasul. Bahkan lebih suka kita membuat nama menyandarkan kepada Allah dengan dikasih awalnya Abdu, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Lalu adakah berkahnya kalau kita beri nama Muhammad? Meskipun tidak ada hadis yang sahih menyatakan berkah, paling tidak dengan diberi nama Muhammad ada harapan bagi sang ibu, sang ayah. Mudah-mudahan anak ini meniru, mencontoh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disukai memberi nama anak dengan Abdullah, dengan Ahmad dan Muhammad. Jauhi nama-nama yang tidak punya arti, atau nama-nama yang mengandung kesyirikan atau hal yang tidak baik. Timbul pertanyaan kedua, apa hukum mengganti nama? Mengganti nama disunahkan kalau namanya jelek. Karena kata orang nama itu doa. Bahkan nanti di akhirat orang dipanggil dengan nama terbaik. Ingat ketika ruh dicabut. Perhatikan ini. Jangan kita beri nama orang yang buruk-buruk. Memanggil yang buruk-buruk. Ingat ini. Nih, yang tidur bangun nih. Yang tidur bangun nih. Ketika ruh dicabut, perhatikan nih. Ruh dicabut, diambil oleh malakul maut. Bukan malaikat maut, tapi malakul maut. Dikeluarkan ruh. Jika ruh ini saleh, taat, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, ruh itu keluar dengan baun yang seharum-harum baun, disambut oleh para malaikat-malaikat yang ada di situ. Lalu ketika para malaikat membawa ruh itu ke langit untuk dilaporkan, setiap malaikat-malaikat di lapisan-lapisan langit sama-sama berdoa agar ruh itu dilewatkan di hadapan mereka. Lalu disebutlah nama-nama terbaik yang telah pernah diberi nama kepada ruh itu. Namanya siapa misalnya? Namanya Ahmad Syauqi, Ahmad apalagi? Ahmad Abdu,
mana nama-nama yang telah pernah diberikan kepadanya nama yang terbaik. Malaikat-malaikat di lapisan langit sana sampai ke langit yang tertinggi menyebut nama-nama yang terbaik ini untuk ruh yang ke atas. Dalam hadis yang tidak sahihnya, nanti kita dipanggil dengan nama-nama terbaik dan nama-nama orang tua kita yang terbaik. Maka berdasarkan itu, orang-orang tua jangan sampai hanya comot nama di internet. Nampak-nampaknya bagus nama ini, diadu-adu, kadang-kadang salah. Dulu orang tua-tua kita suka menanyakan kepada guru, kepada orang alim, kepada ulama, menanyakan siapa nama anaknya. Sekarang jarang, orang suka cari di internet. Apakah nama itu harus bahasa Arab? Enggak juga, yang penting namanya baik. Bahasa Minang namanya, apa yang namanya yang baik untuk anak? Boleh kasih nama. Misalnya Budi, Budi baik. Nama anak siapa? Budi. Siapa nama anak? Selamat. Selamat. Tiba di putri, siapa nama anak putri nanti? Cahaya. Bagus, Cahaya. Ya, tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Yang penting baik. Jangan kasih nama jelek yang tidak punya arti sama sekali. Siapa nama anak? Baduatai. Apa itu Baduatai misalnya? Siapa namanya? Cingkaha. Enak, bagus. Yang punya makna, yang punya arti. Nah, lalu kita sadar nama kita tidak punya makna, tidak punya arti. Bolehkah kita tukar? Minta izin dulu kepada orang tua kita yang masih hidup. Sebagai penghormatan kita kepada beliau, karena beliau dulu juga sudah susah mencari nama. Tiba-tiba karena kita sudah orang baik, kata kita, orang hijrah, kata kita, langsung saja kita tukar nama. Ini akhlak kita kepada orang tua, tidak ada. Bahkan ada orang yang tidak mau dia menukar namanya. Karena itu nama yang diberikan oleh ayah saya dan ibu saya dulu, katanya. Saya tidak tukar. Biarlah begini. Tidak mau dia menukar namanya. Karena dia menghargai, menghormati orang tua yang sudah payah-payah mencarikan nama. Kalau memang nama itu buruk, jelek, mengandung kesyirikan, kekufuran, tukar. Seperti nama dewa-dewa yang disembah orang-orang yang syirik, kiranya namanya itu, namanya putra dewa, tukar. Ada yang nama putra dewa? Tukar. Dia bukan putra dewa. Atau putri Dewi, jangan. Dewi itu kan sembahan Tuhan putri, Tuhan wanita. Jikalau memang nama-namanya jelek atau buruk atau bisa merusakkan keyakinan kita, tukar dengan yang lebih bagus. Tetap minta izin kepada orang tua, kasih penjelasan sama orang tua. Lalu cari nama yang bagus. Tanya kepada guru, tanya kepada orang alim. Jadi pertanyaannya, adakah keistimewaan bernama Muhammad? Ada. Apa? Paling tidak itu sudah nama Nabi yang kita sandang. Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, bagus. Cuma kalau orang bernama Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Rahman itu adalah Allah. Dia namanya Abdurrahman, jangan panggil Rahman. Rahman itu hanya spesial untuk Allah saja diboleh panggil. Qulidullah awidur Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Kalau orang dikasih bilang Ar-Rahman, berarti dia sudah mengambil nama Allah yang satu itu. Jika kalau namanya Abdurrahman, panggil Abdu atau panggil Man. Atau langsung panggil Abdurrahman. Atau di kampung Abi namanya Iman. Saya mana Iman. Namanya saya Abdurrahman, panggilan Iman. Ya. Jadi disukai kita, jawabannya disukai kita memberi nama yang nama bagus-bagus, nama para nabi, para rasul, bahkan nama malaikat, nama para sahabat, nama ulama-ulama.
Seperti tadi, Fakhrul Razi. Ini ulama tafsir yang terhebat ini. Fakhrul Razi. Fakhrul Razi tadi dari mana? Dari Pasaman ya? Fakhrul Razi. Ar-Razi itu kan nama kampung. Fakhru. Kebanggaan orang kampung Razi. Ar-Razi itu kampung. Fakhrul Razi. Jadi kalau Fakhrul Razi dinisbahkan dia kepada negeri Razi. Cuma sekarang sudah menjadi nama Fakhrul Razi. Ulama tafsir yang terkenal salah satunya Fakhrul Razi. Kitab tafsirnya besar. Barangkali niatnya supaya dia menjadi ulama. Atau nama digabung nama 3 nabi di sini. Siapa nama 3 nabi? Muhammad, Ibrahim, Musa. Mas ada orangnya ini. Sudah pergi? Mana dia? Muhammad, Ibrahim, Musa. Nyak Parabe itu namanya. Muhammad, Ibrahim, Musa Parabe. Bagus. Sudah 3 nama Rasul Ulul Azmi yang digabungnya. Mudah-mudahan Muhammad, Ibrahim, Musa ini akhlaknya Nabi Muhammad. Tauhidnya tauhid Nabi Ibrahim. Kesabarannya kesabaran Nabi Isa. Amin. Yang perempuan saja mengaminkan. Ini pertanyaan kedua, boleh kita ganti nama? Boleh, tapi jangan asal ganti. Ganti dengan baik. Dan kalau orang tua kita masih hidup, meminta kepada orang tua setelah diberikan beberapa penjelasan bahwa nama ini mengandung kesyirikan, kekufuran, atau nama ini nama orang-orang yang nama-nama orang-orang yang tidak agama Islam, yang tidak bagus, iya ganti. Bahkan ada nama wanita namanya malaikat, tidak boleh namanya malaikat. Siapa namanya malaikat? Tidak boleh malaikat. Tanpa menyebut orangnya ya. Oke. Sudah selesai, Farhat? Ya, tanya yang kedua ya. Rahmat, Tanjung, dan Lufti. Sudah ya? Oke. Yang ketiga, Mikhail Putra, kelas 7C. Mikhail. Oh, dari mana Mikhail? Ladang Lawih, Banu Ampu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Sama siapa? Hah? Oh, masih hidup. Kakeknya? Neneknya? Ada. Assalamualaikum neneknya. Bagus. Ini namanya si Mikhail Putra dari Ladang Lawih. Masjidnya bagus, namanya Masjid Jami' ya. Irfan Kia Maulana. Oh, ini dia nih. Dari mana Irfan? Sawah Lunto. Batu bara di situ hitam warnanya. Coba salam sama orang tuanya. Orang tuanya, Assalamualaikum. Oh, nak bisa. Oh, sudah. Kedua-dua beliau ini, si Mikhail dan Irfan, bertanya, apa hukumnya jika kita salat dan meletakkan Al-Quran di sajadah atau di bawah kaki? Iya, itu tanyanya. Bagus. Silakan Mikhail dan Irfan duduk. Al-Quran disebut dengan kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataan atau firman Allah Ta'ala. Kalau sudah seperti ini namanya mushaf. Apa? Mushaf. Mushaf adalah buku Al-Quran. Tapi sudah ada dalamnya tafsir, itu bukan mushaf. Mushaf isinya Quran saja. Jadi yang dimaksud beliau barangkali mushaf ini diletakkan di atas sajadah atau di lantai.
secara adab, ya, adab kita kepada kalam Allah, adab kita kepada petunjuk pedoman hidup kita, adab kita kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan, dan Jibril yang telah membawanya, sehingga disebut dia kitab suci, muhaiminan, kitab yang menjaga kitab-kitab terdahulu. Secara akal sehat saja tidak wajar kita letakkan di lantai atau di atas sajadah. Akal sehat kita nak nerima. Meskipun ada ulama-ulama kita seperti ulama-ulama Arab Saudi, kita pernah dengar dan kita telah pernah baca tulisannya, beliau itu menyatakan tidak masalah di atas sajadah. Ketika kita baca Quran, lalu kita letakkan di bawah, tidak ada tempat kita letakkan di bawah, lalu kita salat, beliau berpendapat tidak masalah di bawah. Tidak masalah. Tapi walaupun tidak masalah, tetap kita namanya tidak beradab. Carilah tempat agak ketinggian dari lantai. Jadi pertanyaannya, yang terbaik, yang terbagus, akhlak kita, adab kita kepada firman Allah, letakkan di tempat yang tinggi. Minimal jangan sejajar dengan lantai. Tapi kalau keadaannya memaksa, seperti kita mau sujud tilawah, sedang baca Quran sujud tilawah, wasjud waqtarib, lalu kita sujud, tidak ada tempat letakkan di lantai, duduk, sujud, karena tidak ada tempat meletakkan. Jikalau ada tempat yang lebih tinggi, di atas tas misalnya, atau di bangku, atau di atas kain, jangan langsung ke lantai, itu lebih bagus. Lebih bagus. Bagaimana kalau kita salat? Salat kan boleh melihat Quran, boleh. Dibuka lebar-lebar. Kita ingin membaca Quran. Ingat ini, bagi antum yang sudah biasa salat malam, Nabi lihat ada anak putri yang agak banyak bangun jam 3, ada kan? Terdengar, bukan melihat, terdengar. Sudah kasak kusuk jam 2:30, jam 3. Kalau antum ingin salat malam, kebetulan tidak banyak dapat ayat, boleh buka Quran. Boleh. Buka Quran di depan. Tempat sujud. Tangan depan. Kita berdiri boleh. Tapi tinggikan letaknya. Lipat sejadah, cari tas, letakkan tinggi. Kita salat. 2 halaman 1 rakaat bisa dilihat. Atau ketika kita baca Quran, sedang sini, salat. Ketika mau sujud, letakkan sementara di atas lantai, tidak masalah. Karena kita tidak ingin atau tidak menyengaja untuk meletakkan sementara, dibolehkan. Teman, kalau sengaja kita meletakkan Quran, menganggap sepele, remeh dan enteng saja, kita kena. Dimakruhkan, kurang adab terhadap firman Allah Ta'ala. Yang perempuan kesini menghadap. Tuh. Yang gini. Dah? Tanya, siapa tadi? Si Mikhail dan Irfan. Sebaiknya letakkan Quran itu di tempat yang bagus, yang layak. Di masjid kita ini sudah ada rak-rak, cuman karena rak-raknya jauh ke depan, ada yang malas, sehingga ditonggak-tonggak saja diletakkan. Karena malas bergerak, malas ke depan. Padahal melangkah ke depan itu tidak sampai 10 langkah, tapi malas. Tiba di depan, tiba di rara, tidak pula disusun. Berarti segitu penghargaan. Lebih mulia kain baju kita daripada Quran. Kain baju kita, kaos kaki kita malah disusun bagus-bagus di rara.
Sepatu kita disusun bagus-bagus. Quran malah seperti itu saja gayanya. Di situ saja sudah jelas nilai kita. Segitu penghargaan kita kepada Quran. Abi nasihatkan kepada antum semua, laki-laki terutama. Setiap masuk masjid, kalau nampak Quran itu tidak selesai letaknya, susunlah. Jangan disuruh-suruh juga. Kan pedoman hidup kita. Namanya bacaannya mulia, Al-Quranul Karim, bacaannya mulia. Al-Quranul Majid. Tidak wajar kan? Maka setiap kali masuk masjid, jika nampak Quran tidak teratur susunnya, susun bagus-bagus. Jangan dianggap sepele nilai-nilainya. Faham tuh? Ada faham? Ini contoh sekarang. Ada juga kawan sama Quran. Ininya jalankan. Jadi terima kasih kepada Mikhail Putra dan Irfan yang sudah menanyakan untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya Ibrahim, kelas 10. Mana Ibrahim? Ini Ibrahim Musa Parabe, oh enggak, Ibrahim Al-Khalil. Orang mana? Oh, pakai Senayan. Salam sama ibunya, sama ayahnya. Oke. Naufal, kelas 10. Naufal. Bagus. Dari mana Naufal? Kotoilang, Baso. Ada ibunya? Ayahnya? Coba salam. Ya. Kedua putra terbaik ini bagi ibu bapaknya. Mudah-mudahan berbakti kepada ibu bapaknya. Amin. Menjadi anak yang saleh. Menjadi orang alim. Bertanya, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Ya. Silakan duduk. Bid'ah. Salah satu nama Allah adalah Badi'. Badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta, penggagas, pencipta yang baru. Badi'. Al-Badi' nama Allah. Apa itu bid'ah? Bada'a. Membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Secara bahasa artinya begitu. Al-ikhtira' ala ghairi misalin sabiq. Menciptakan, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, belum ada. Lalu populer bid'ah ini lawan daripada sunnah. Ada ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustaz kita yang terlalu sangat hati-hati sehingga mereka membuat definisi selain daripada sunnah bid'ah. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Apa yang sunnah? Sunnah adalah mengikut Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, atau apa saja yang disadarkan kepada Nabi. Kalau tidak ada dari Nabi, nama bid'ah. Ini sudah sangat apa? Orang kampung Ustadz Jumadi ini, yang begitu, yang tanda kutip ya. Jadi kalau begitu, bid'ah itu sesuatu yang dibikin-bikin, yang diada-adakan dalam syariat, yang menyerupai syariat, menyerupai ibadah. Diada-adakan suatu jalan, suatu perbuatan, suatu amalan, suatu ucapan yang tidak ada contohnya dari Nabi, dan diadakan seperti itu mirip-mirip menyerupai ajaran Nabi. Ini bid'ah. Ringkasnya, sesuatu yang dibikin-bikin, yang diada-adakan di luar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau definisinya banyak, setiap kelompok membuat definisi, membuat ta'arif. Setiap kelompok, setiap jamaah, setiap imam membuat definisi-definisi. Yang paling populer mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
yang sering dibaca Nabi ketika khutbah. Yang sering dibaca Nabi ketika khutbah itu dia, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, sampai ke bawah amma ba'du. Amma ba'du, baru dilanjutkan fa inna khairal hadithi kitabullah. Itu sering dibaca Nabi khutbah. Di bawahnya nanti kullu bid'atin dalalah wa kullu ratin finnar. Setiap bid'ah sesat di neraka. Kalau definisinya setiap bid'ah sesat, artinya kalau selain daripada yang tidak diajarkan Nabi, yang tidak sunnah sesat, semua sesat neraka, ini berbahaya. Lalu bagaimana untuk antum semua? Karena sampai detik ini sekarang ulama-ulama tetap berbeda dalam menyikapi, memahami, bahkan mendefinisikan bid'ah. Ada yang membagi kepada dua, itu pun dibantah oleh kelompok lain. Ada yang mahmudah, mana-mana yang mencocoki, fama wafaqas sunnah, mana yang sesuai dengan sunnah, itu namanya mahmudah, terpuji. Dan apa-apa saja yang khalafaha, menyalahi sunnah Nabi, itu namanya madmumah, tercela. Maka mereka bagi pula bid'ah itu kepada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela katanya. Yang terpuji, yang cocok dengan sunnah. Yang tercela, yang berbeda, berlawanan dengan sunnah. Lalu bagi lagi 5. Ini dibantah habis-habisan oleh kelompok lain. Ada bid'ah namanya wajibah. Ada bid'ah muharramah. Ada mandubah, ada makruhah, ada mubahah. Macam-macam lah bagi-bagi. Jadi 5. Cepat yang larut-larut kita di sini. Habis sebutkan kepada antum meningkat saja. Amalkanlah, pakailah, laksanakanlah apa-apa yang telah diajarkan Nabi melalui para ulama-ulama dan guru-guru kita yang alim di bidangnya. InsyaAllah kita tidak akan terjerembab kepada bid'ah. Karena amalan yang benar, amalan yang sah itu adalah amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Untuk tingkat kita, jangan coba-coba membikin amalan ibadah atau ucapan-ucapan sesuatu yang bermaksud untuk beribadah. Karena apa yang telah diajarkan Nabi saja belum teramalkan semua. Paham maksudnya? Ibrahim, apa yang diajarkan Nabi kita saja belum terpelajari semua. Dan belum semua kita amalkan. Kalau kita masih belajar, lalu nampak orang mengamalkan suatu amalan, melaksanakan suatu ibadah, suatu zikir-zikir, suatu doa yang rasa-rasanya ragu, kita tanya sama guru. Itu gunanya guru. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, yang mengerti, yang tahu, jika kamu tidak tahu. Kalau tingkat ini pelajar-pelajar semua, yang terbaik ikuti guru, tanya sama guru. Bagi kami guru atau para ustadz, yang terbaik pelajari, telaah, diskusikan dan muzakarahkan agar hati-hati. Apalagi kita yang sifatnya akan mengajar, hati-hati bagi penceramah, bagi ustadz, bagi guru-guru. Jangan sampai jangan sampai mengajarkan paham-paham, pendapat-pendapat, ibadah-ibadah yang belum jelas dasarnya, apalagi berdasarkan kepada hadis palsu. Itu gunanya kita belajar mustalah hadis. Kitanya Ibrahim dan Naufal tadi bagus untuk kita semua, tapi tidak bisa kita rinci karena panjang waktunya. Lalu apa jalan keluarnya? Laksanakanlah sunnah Nabi itu. Pelajarilah sunnah Nabi dari sumbernya yang asli melalui guru-guru yang mumpuni di bidangnya. Belajarlah mustalahul hadis di samping hadisnya. Belajarlah ilmu tafsir di samping tafsirnya. Belajarlah usul fikih di samping fikihnya. Tapi semuanya itu tidak bisa kalau antum tidak belajar nahwu saraf. Karena nahwu saraf atau qawaid itu kunci untuk menyelami kitab-kitab.
sayangnya banyak yang tidak berminat di kita di sini untuk mendalami nahwu saraf. Kalau perempuan alhamdulillah. Tapi sekarang sudah disemangatkan lagi. Kalau antum bertekad menjadi ustadz, menjadi orang alim, menjadi ulama, jangan tinggalkan kunci. Kunci untuk mendalami agama adalah bahasa Arab dan ilmunya. Ustaz kita ada sini, Ustaz Ridho. Lama di kantor. 9 tahun. 9 tahun. 11 tahun lama. Ada Ustaz yang lebih senior lagi. Ustaz Deno, 7 tahun di Mesir. Ada Ustaz Kamil. Ada lagi Ustaz Jumadi, banyak yang bisa kita kepada beliau-beliau itu menimba ilmu-ilmu bahasa. Ada banyak di sini. Tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu. Bahkan ada ustaz kita yang sudah sampai kepada tingkat sempurna, namanya Akmal di sini. Pelajari segala sesuatunya sama beliau. Karena beliau sudah sampai kesempurnaan, Akmal. Yang paling sempurna sekali. Kalau Kamil di bawahnya itu. Akmal ini lebih sempurna. Tidak muncul sekarang, entah kemana tidak tahu kita. Ya, Ibrahim, Naufal, pelajari sunnah Nabi, insyaAllah kita selamat daripada bid'ah. Bid'ah yang jelas-jelas bertolak belakang. Kita pakai istilah satu. Ma khalafaha, apa saja yang bertentang, bertolak belakang dengan ajaran Nabi, dengan sunnah Nabi, yang tidak cocok, yang tidak sesuai, bahkan menyimpang, tinggalkan. Itu bid'ah, jelas bid'ah. Maka bagi antum semua, berdalam-dalamlah belajar agama ini. Bagi yang minat untuk serius, seriuslah. Tapi bagi yang minat hanya untuk di pesantren saja, kemudian melanjutkan studinya untuk tidak mendalami agama atau pelajar agama lagi, tetap bertekun diri. Cuma bagi antum yang ingin berdalam-dalam, dalamilah. Kita ada program tafakuh, sabar dan tabah belajarnya, tidak membuang-buang waktu. Sebab kalau waktu terbuang-buang, tersia-siakan. Ini bagi yang peminat. Maka kita katakan kepada guru-guru kita, program ini akan terus dilanjutkan, program tafakuh di sore hari. Karena itu pilar kita. Bagi yang bertafakuh ingin berdalam-dalam pemahamannya tentang ajaran agamanya, tentang syariat agamanya, dalami betul. Kita sediakan gurunya. Sudah kita sediakan guru-gurunya. Tinggal antum saja. Guru kita jangan direndahkan. Guru-guru kita banyak di sini, masa direndahkan ilmunya. Kita yang tidak menghargai guru kita. Semoga berfaedah untuk Ibrahim dan Naufal. Selanjutnya Adri. Kalau setuju Adri. Oh isi. Adri tuanku melalak. Oh ya bi. Di mana melalaknya? Ulu Banda. Bukan Ulu Nuha ya. Ulu Banda ini. Ulul Azmi. Ulu Banda, ada ibunya, perempuan. Ya, coba salam sama ibunya. Oh, ayah ada juga, laki-laki ayahnya. Oh, salam lagi. Wah, ini. Itu yang kubalala Adri. Kembaran Pak Lazwardi ya. Tanyanya, apakah termasuk kafir seorang laki-laki jika tidak melaksanakan salat Jumat dengan alasan tidak bisa berjalan dan tidak kuat untuk berdiri? Itu tanyanya. Hebat antumnya. Biasa tidak sehebat ini. Lebih daripada ini biasanya. Ya. Silakan duduk. Adri, tuanku malala. Mudah-mudahan tuanku ini betul-betul menjadi tuanku yang diikuti, yang banyak pengikutnya, mengajarkan yang baik-baik saja. Ya tuanku. Malala nih. Bagus. Inilah satu-satunya anak kita yang ibunya perempuan. Yang lain ibu-ibunya wanita saja semuanya. Lagi nih. Kita tahu bahwa
rukun Islam adalah salat. Salat itu tiang agama, imaduddin, tiangnya agama. Ibadah salat tidak bisa disetarai. Jangankan dilebihi, disetarai saja oleh ibadah lain tidak bisa. Ibadah salat satu-satunya ibadah yang langsung Nabi terima kewajibannya dari Allah tanpa perantara. Dicap dan dihukum kafir orang tidak salat, tapi bukan keluar Islam. Itu pendapat pertengahan. Dicap dia kafir, dihukum orang kafir kalau dia tidak salat, wajib. Cuman kafir bukan arti keluar Islam. Tapi jika dia membantah kewajibannya, mengingkari kewajiban salat, dia kafir langsung. Ya, Tengku. Begitu juga salat Jumat. Orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa alasan yang benar, dia laki-laki Islam, merdeka, sehat, tidak dalam keadaan musafir, maka wajib baginya Jumat. Laki-laki, merdeka, baligh, berakal, sehat, tidak musafir, wajib Jumat. Jika tidak, 3 kali berturut-turut, taballahu ala qalbi, Allah kunci pintu hatinya. Dan dia kutiba minal munafikin, tercatat sebagai salah satu daripada orang munafik. Tapi karena uzur, apa uzurnya tadi? Sakit yang tidak memungkinkan dan tidak bisa dia datang ke masjid. Jika dia sakit mudarat, bertambah parah sakitnya, maka dia di rumah, salatnya salat zuhur. Ya. Tapi kalau sakit masih bisa datang ke masjid. Walaupun dengan adanya pembimbing, bisa. Walaupun tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Pilihan 3, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya disalatkan. Maka tanya Tuanku Malala tadi, Adri Tuanku Malala tadi, calon ulama kita. Tanyanya adalah, apa hukumnya? Apakah memang orang itu jadi kafir? Tidak kafir. Tapi kalau dia membantah kewajibannya, mengingkari, menentang kewajibannya, jatuh mutlak kafir. Karena dia sudah mengingkari rukun cuma karena malas saja, dia berdosa besar. Dosa yang tidak bisa terampuni kalau dia berketerusan. Jangan-jangan nanti hatinya tertutup. Jadi kalau sakit yang bagaimana? Sakit yang tidak memungkinkan dia datang ke masjid. Dan tidak ada pembimbing. Kalau datangnya ke masjid bertambah parah sakitnya. Impus terpasang misalnya. Kakinya tengkak. Kalau kedua belahnya kakinya sakit, itu tidak tengkak namanya. Patah namanya. Nah, ini jawaban untuk Tuanku Malala. Ya, Adri ya. Bagus. Hebat. Kemudian yang keenam, masih ada waktu, Ibu Ashifa Fauzia guru BK. Tidak usah kita suruh berdiri, segan beliau nanti. Ibu Ashifa guru BK kita sudah kenal dengan beliau. Kalau sudah siapa yang tahu kenal dengan beliau. Tanya beliau, apakah yang dimaksud dengan istidraj? Kata ulama, sebagiannya ulama bahasa, asal kata istidraj itu darajah. Darajah itu tingkat ke atas. Kalau ke bawah namanya darakah. Ya, Ustaz Ridho, ya. Darajah ke atas, darakah ke bawah. Darajah itu surga, darakah itu neraka. Ke atas. Kalau bahasa Minang, janjang ke atas, tangga turun. Banyanjang naik, batanggo turun.
Jangan sampai tak tahu pula Al-Mukarram. Jenjang itu untuk naik, tangga untuk turun. Kalau ular tangga, ularnya sudah tanggal itu. Ular tangga. Nah, itu. Jadi proses naik ke atas dan dinaikkan ke atas untuk menjatuhkan namanya istidraj. Jika kita lihat istilahnya, idza ra'aita Allah yu'til 'abda, jika engkau lihat Allah memberikan kepada seseorang hamba berbagai macam karunia dan nikmat, sementara dia bergelimang tetap dalam kemaksiatan, maka ketahuilah dia sedang mengalami istidraj. Kita ulang, barangkali untuk ustaz-ustazah, untuk anak-anak kita barangkali belum tertangkap betul. Iza ra'aita, apabila engkau lihat Allah yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba minad dunia, daripada fasilitas keduniawian, pangkat, jabatan, status, kedudukan, gelar, mayuhibbu, yang dia senangi, sementara dia bergelimang dalam berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan, fa innama huwa istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Kepada orang ini dikatakan fadzabni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang ini biarkan sajalah. Mereka bohong, mereka mendustakan Al-Quran, ajaran agama, sementara dia mewah, hebat, berkuasa, berpangkat. Biarkan sajalah, dia sedang proses dinaikkan untuk dihempaskan ke bawah. Sanastadrijuhum, kami akan lakukan proses istidraj kepadanya, lalu kami jatuhkan dia. Nah, di bahasa Minang namanya menaikkan untuk menghempaskan. Jadi ringkasnya Ibu Syifah, yang dikatakan istidraj itu adalah Allah membiarkan hambanya tertentu bersenang-senang sementara, bernikmat-nikmat sementara dia neraka, lalu nanti satu saat akan dijatuhkan, dihempaskan ke bawah, sehempas-hempas sejatuh-jatuhnya. Itu yang dikatakan dengan istidraj. Proses penaikan untuk menjatuhkan akibat dosa. Sekian saja untuk Ibu Syifah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketujuh masih ada waktu. Yang kesembilan ini tentunya. Azira Aisyah Kifli, 7H. 7H, ya. Dari mana Azira? Payakumbuh. Coba salam sama ibu bapaknya. Ada? Assalamualaikum ibu, ayah, ibu, bunda. Ibu, ayah, bapak. Salam. Azira Aisyah Kifli. Izzatul Humaira Rusdi, Izzah, kemuliaan. Humaira, perempuan kemerah-merahan cantik. Rusdi, tuntunan petunjukku, hebat namanya ini, luar biasa. Gelar Aisyah diambilnya. Dari mana Izzatul Humaira? Tersembunyi di balik apa? Tidak nampak ini. Dekat-dekat sama si Azira. Ini dia. Dari mana? Penampuang? Payakumbuh juga. Payakumbuhnya di mana? Tanjung Karang. Kota Nompe. Sekampung dengan Ustaz Tigu. Ya, Ustaz Tigu. Kampung. Ada ibu ayahnya? Ayah bundanya? Apa amaknya? Ada. Salam dulu. Ini ananda kita. Azira dan Izzah bertanya, kenapa aurat perempuan lebih banyak daripada laki-laki?
Ya, bagus, bagus. Kenapa lebih banyak? Bagus. Silakan duduk. Hai, simak. Yang bangun, yang tidur bangun. Yang setengah tidur sadar. Waktu kita ada 10 menit lagi, cepat. Aurah. Ar. Secara bahasa artinya aurah itu aib, cacat, celah, hal yang tidak pantas, yang tidak patut. Namanya aurah. Aurah, ar, jadi aib dia. Ain, waw, ra dan ta marbuta, aurah. Setiap pagi kita doa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, baik aurat tubuh atau aurat berbagai macam kesalahan, kekhilapan, kekurangan, namanya aurat. Di kita ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Aurat itu bukan dia yang cacat, bukan dia yang, tubuh kita tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Allah ciptakan kita dengan baik, dengan sempurna. Tidak ada. Cuma maka dikatakan dia aurat, dilihat, dipandang, jadi aib dia. Jadi berdosa dia. Jadi tercela dia. Jadi bukan tubuhnya itu yang cacat. Nampak, terbuka, terlihat, ditonton itu menjadi aib. Menjadi cela dia. Malu. Namanya aurah. Aurah. Aurat perempuan itu, batang tubuh perempuan itu, bagi lawan jenisnya, laki-laki, sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat, nafsu. Ya, tubuh wanita itu, makanya wanita disuruh menutupinya. Menutup aurat bukan hanya menutup, tapi maksud menutup di situ jangan sampai aurat itu diketahui orang. Makanya perempuan dilarang memakai sempit-sempit, menampakkan liku-liku badannya. Namanya khasiyatun ariyatun. Berbaju tapi bertelanjang. Ditelanjangi orang kita. Tidak ada yang sebaik-baik pakaian orang Minang, berkerudung dan pakai baju kurung bersibah. Tidak ketat dan tidak juga longgar. Anggun, ayu. Namanya bahasa Ibu Ami kemarin elegan. Sederhana tapi bagus. Banggalah hai putri-putri Sumatera Barat yang mereka punya ciri khas pakaian. Dia tidak pakai jilbab, dia pakai mudawwarah. Mudawwarah, sesuatu yang dililitkan. Dawar, dililitkan. Kebanggaan khusus. Bajunya baju kurung basibah. Tidak semua orang pandai memakai baju kurung basibah. Suatu kebanggaan kita. Pakaian orang Sumatera Barat. Jangan tukar dengan cara yang lain. Nah, kembali lagi. Kenapa aurat perempuan lebih banyak? Karena tubuh perempuan itu aurat. Dilihat, diketahui, nampak bagi lawan jenisnya, membangkitkan syahwat. Tubuhnya tidak jelek, tubuhnya bagus, itu maka tutup. Sesuatu yang bagus kalau dipamer-pamerkan tidak bagus. Jangan tergoda, jangan terbujuk, jangan sampai terpesona. Hai perempuan-perempuan muslimah, perempuan-perempuan salihah, meniru-niru gaya berpakaian orang yang menyebabkan aurahnya nampak dan terbuka serta terkuat. Kenapa lebih banyak? Ya, kami laki-laki tidak banyak yang menarik bagi perempuan ini. Bentuknya sanga, lato, pari Arya, cali asramanya semuanya berserakan. Ya, Dri? Ya, katanya. Aurat kami laki-laki pusar sampai lutut. Bahkan ada ulama mengatakan lutut tidak masuk, pusat tidak masuk. Karena yang dimaksud adalah antara pusat dan lutut.
Itu makanya ada orang sepak bola diizinkan pakai celana pendek di atas lutut. Tapi yang terbaik pakai pendapat pusar masuk, lutut masuk. Perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Ada juga ulama yang memahami termasuk kaki, kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Ini perbedaan pendapat. Ibnu Ashur mengatakan kaki tidak masuk, kaki tidak aurat. Tangan saja bisa nampak, apalagi kaki yang tidak bisa harus terpijak, harus nampak. Ini ada yang tiga memahami aurat perempuan itu tubuhnya semua harus ditutup, jangan nampakkan lekuk-lekuknya, kecuali wajah, tangan, telapak tangan itu dan kaki. Ada juga yang membatasi dua saja, wajah dan telapak tangan. Oh, pakai cadar itu tidak lagi, itu sunnah. Perempuan-perempuan yang ingin pakai cadar silakan pakai cadar, tidak wajib. Dan jangan menghina perempuan bercadar, tapi perempuan cadar jangan menghina perempuan yang tidak bercadar. Bercadar sajalah, tapi di sini jangan. Aturan kita nampak wajah. Susah kami guru-guru nanti karena antum kecil-kecil baru. Kecuali antum itu surah semerbak mewangi pula lain masalah. Jadi kembali kita, kenapa aurat perempuan lebih banyak? Allah ciptakan perempuan itu keindahan. Perempuan itu keindahan, zina namanya. Zina linnasi hubus syawat minan nisa. Wanita itu zina, hiasan. Hiasan terbaik adalah wanita yang saleh. Maka jagalah kesalehan supaya kita tetap menjadi hiasan bagi laki-laki. Laki-laki hormat, laki-laki respect, laki-laki kagum kepada perempuan yang pandai menjaga hiasannya. Laki-laki tidak hormat lagi, bahkan menganggap permainan dan sepele bagi perempuan yang tidak pandai menjaga hiasan, dirinya hiasan. Maka perempuan yang buka-bukaan dia tidak berharga lagi di mata laki-laki. Faham? Maka kenapa pada laki-laki aurat? Laki-laki tidak perlu banyak aurat. Dia orang yang tampil, dia orang yang harus keluar, dia banyak kerja, dia banyak tugas untuk sesuatu hal. Dia tidak perlu banyak auratnya tutup. Makanya auratnya hanya pusar sampai lutut. Yang lainnya tidak menarik laki-laki. Gagahnya menarik, jantannya menarik, kokohnya menarik. Laki-laki itu bukan cantik, tapi dia gagah, gentleman. Itu laki-laki, namanya rijal. Faham? Yang bertanya, payah kumbuhani. Ya payah kumbuhani namanya ini. Orang payah kumbuh. Bagus. Siapa lagi? Ada sedikit lagi, Jihan Jazirah Mubarak, namanya Jihan. Mana Jihan Jazirah Mubarak, kelas 7H. Dari mana Jihan? Mana? Bukit Tinggi. Meninjau. Sejunjung. Kang Sejunjung, salam sama ayah bundanya. Bagus. Ada ayah bundanya. Oke. Kucingnya juga ada. Itiknya, coba salam. Bagus. Berbagailah itik dan ayam si Izzah nih dapat salam. Ini pertanyaannya bagus ini. Jika teman kita sedang curhat apa itu? Curah hati ya. Isi curhatannya menjelek-jelekkan teman lain, dan kita hanya mendengar dan membalasnya dengan senyum-senyum saja. Dia hanya bermaksud menyampaikan isi hatinya saja. Apakah ini termasuk ghibah? Kalau ya, apa kita mendengarkan itu juga ikut berdosa dengan ghibah? Itu pertanyaannya, Jihad. Bagus. 5 menit saja menahan diri, 5 menit saja. Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut, engkau ceritakan, engkau bicarakan temanmu yang dia tidak suka, dia tidak senang bila engkau sebut itu. Namanya ghibah. Bahasa kita gunjing. Habis ulang.
Coba perempuan baca semuanya. Zikruka. Keras-keras. Zikruka. Akhaka. Bima yakrah. Laki-laki semuanya. Zikruka. Akhaka. Bima yakrah. Itu yang ghibah. Engkau sebut-sebut, engkau baca-baca, engkau cerita-ceritakan tentang saudaramu yang dia tidak senang bila itu engkau sebut. Maka itu ghibah. Orang terjemahkan bahasa kita gunjing. Ghibah itu gaib. Kita sebut-sebut dia ketika dia tidak ada, tidak hadir depan kita. Ghibah. Apa hukum menggibah? Berdosa besar. Haram hukumnya. Berapa menit? Berapa menit minta? 5 menit. Bisa tahan 5 menit? Bisa tahan 5 menit? Hukum ghibah haram. Salah satu dosa besar. Dan salah satu azab yang disegerakan di kubur adalah ghibah. Ghibah salah satu azab yang disegerakan di kubur. Neraka spesial untuk orang menggibah, hutamah namanya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Jangan dianggap sepele dan enteng gibah. Kepada guru-guru kita, jangan biarkan ghibah berkembang di sini, di lokal-lokal, di kantor-kantor. Haram. Haram hukumnya menggibah. Baru kita boleh menggibah. Pertama, mencari solusi daripada kejahatan seseorang. Yang kedua, mengadukan kepada orang yang bisa menasihatinya. Yang ketiga, menanyakan tentang hukum. Kalau begini, kalau begitu apa hukumnya? Menggibah boleh. Lalu ulah juga menggibah karena orang itu sudah keterlaluan dan sewenang-wenang, sudah menjadi rahasia umum, boleh kita gibah seperti sekarang ini. Seperti apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, boleh kita menggibah orang-orang tertentu. Karena sudah keterlaluan. Boleh menggibah. Boleh juga menggibah dalam rangka menasihati, tapi tidak langsung. Orang-orang yang seperti itu perangainya, lakunya jangan kalian ikuti lagi. Itu boleh, nasihat guru, boleh menggibah. Lalu bolehkah kita curhat tapi menggibah? Kalau dia curhat untuk mencari solusi, bukan kepada teman. Kita curhat kepada Ibu BK, kepada Ustadz BK, kepada pengasuh kita, baru curhat namanya. Nanti dicarikannya jalan keluar. Boleh menggibah ketika itu. Tapi kalau para teman tidak curhat, minta pendapat boleh. Ada teman kita begini, lalu bagaimana pendapatmu? Ya kadukan kepada ustazah, kepada ustaz, atau kepada kepala, kepada ibu, tanya, baru curhat. Tapi kalau dia asik bercerita, kita senyum-senyum saja, dia makin senang bercerita. Makin kita layani, makin hebat dia bercerita. Jangan tanggapi. Kalau engkau mau bercerita, jangan kepada saya, kepada ustaz, kepada ustazah. Kalau minta pendapat, saya kasih pendapat. Tapi kalau engkau setiap sebentar mengadukan perangai kawan, begini, jangan. Ini menggibah namanya. Itu stop. Jangan gibah. Curhat oke, tapi jangan menggibah setiap saat. Menggibah itu hanya satu kali dibolehkan untuk mengadu. Tapi kalau sudah setiap waktu, setiap saat di mana ketemu dia menggibah, ini namanya sudah ngerumpi, beguncing. Di pintu kamar saya sering orang menggibah. Menggibah ustaz, menggibah ustazah. Ya? Paham maksudnya? Siapa? Si Jihan. Jadi kalau ada teman itu jangan layani seberapa ada saja. Tapi kalau sudah dia terlalu menjelek-jelekkan, kalau ini mari kita curhat sama ustazah, baru kita bisa. Orang yang melayani gibah walaupun tidak menanggapi tapi senyum-senyum saja ikut berdosa. Karena orang tidak akan menggibah kalau tidak ada orang mendengarkan.
Makin kita dengarkan, walaupun kita tidak menjawab, dia makin asik menggibah. Maka jangan layani, pergi saja. Qalu salama, bye-bye, saya mau pergi, saya ada urusan. Ya Jihan, mudah-mudahan Jihan bisa memahami. Ada dua lagi pertanyaan, langsung saya dijawab dengan ringkas. Rizka Edelia 7J, cepat, waktu sudah habis. Rizka Edelia, bagus. Dari mana Rizka? Batu Sangkar, coba salam sama ibu bapaknya. Oke. Dari Khaila Almira Mariza 7H. Cepat ke sini, dekat sama Rizka. Waktu sudah habis. Nanti kena marah Habib di wakil kurikulum ini. Ini namanya Khaila. Dari mana Khaila? Payakumbu, coba salam sama orang tuanya. Bagus, Khaila. Anak kita Rizka dan Khaila bertanya, silakan duduk. Apakah sah puasa kita kalau kita mimisan dan darahnya terasa ke tenggorokan Abi? Ringkas saja Abi jawab. Mimisan di luar kehendak kita. Mimisan keluar darah di hidung boleh, tidak batal puasa. Sama dengan ingus keluar di hidung, tidak batal puasa. Kemudian terasa di tenggorokan, boleh saja, asalkan jangan sengaja menghirupnya untuk masuk tenggorokan, jangan. Atau darah yang keluar kita masukkan lagi, tidak boleh. Yang membatalkan puasa adalah lewat mulut, namanya makan atau minum atau konsumsi. Jadi kalau kita mimisan terasa di hidung tidak masalah, karena kita tidak sengaja dan tidak ingin menyengaja, cuma lantaran sakit. La yukallifullahu nafsan illa usaha, boleh, tidak masalah, jangan ragu pula. Mimisan ringkas saja ya, makasih. Sofa Azahra, Sofa Azahra dari mana ini? Dari Makkah. Kamang Hilir, samalah kita. Kelas berapa? 7G. 7G. Ya. Ada ibu ayahnya? Assalamualaikum. Apa ini anak ini? Apakah ketika akikah kita harus memotong rambut anak tersebut Abi? Oh begini, silakan dulu. Ini terakhir ya, silakan duduk. Akikah hukumnya kata para ulama wajib bagi orang yang sudah mampu, atau sunnah muakkadah menurut pendapat lain. Di hari akikah itu hari ke-7 yang terbaik, dan masih ditoleransi hari ke-14 dan hari ke-21. Lebih daripada hari ke-21 dipersoalankan kesahihan hadisnya. Maka di hari ke-7 itu disunnahkan di samping menyembelih hewan akikah, kambing, bagi laki-laki 2 ekor kalau mampu, kalau tidak 1 ekor, bagi anak perempuan 1. Di hari ke-7 itu disunnahkan memberi nama dengan nama yang baik, menyuapi dengan yang manis-manis seperti madu dan korma, mensedekahkan, mencukur rambutnya rata, bukan sekedar mencukur keliling, lalu rambutnya ditimbang, sedekahkan perak seberat timbang rambut. Menurut ulama-ulama sebagian juga disukai kita mengkhitan di hari ke-7 itu, kalau mau mengkhitan anak laki-laki. Maka ada sekian. Pertama, akikah menyembelih kambing 2 ekor untuk anak laki, 1 ekor untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak mampu, untuk 2 ekor 1 saja. Memberi nama yang baik, menyuapkan dengan yang manis, bisa korma, bisa madu atau lain-lain. Lalu mencukur rambut rata, sedekahkan seberat timbangan rambut itu perak. Kemudian dianjurkan mengkhitan anak laki-laki di usia ke-7, 7 hari itu kalau mau.
Sekian saja karena waktu sudah lewat dan berlalu. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat. Tetap Abi anjurkan semua hormati disiplin kita. Hormati disiplin kita. Guru-guru kita jangan jemu-jemu henti-henti menegur anak yang tidak disiplin. Karena anak-anak kita ada yang suka jenggo-jenggo. Dan yang masuk ke WC lalu keluar lubang WC ke atas, tetap dipanggil, tetap diproses. Jangan biarkan. Anak-anak kemarin yang difoto memanjat dinding WC, tetap ditegur, tetap dipanggil. Jangan biarkan. Abi sudah pesan itu anak ke-9. Anak ke-9 Abi sudah pesan. Sudah Abi panggil anak 9. Antum jaga perbuatan, tinggalkan yang baik-baik. Itu sudah Abi pesankan. Kelas 12 ada? Hadir kelas 12 sekarang. Kelas 12 ada? Abi juga berjanji mau ketemu dengan kelas 11. Kembali Abi pesankan kelas 12. Laki-laki perempuan, mari tinggalkan kesannya baik. Laku yang baik, tingkah yang baik, adat yang baik, bicara yang baik. Jangan seolah-olah kita tidak ditegur lagi. Ustaz kita segan menegur karena sudah dewasa. Kalau kita ingin dihormati, ya hormati guru-guru kita. Salatnya, makannya, jam pelajarannya, hormati. Antum kelas 12 tinggal detik, hitungan hari lagi. Tanggal berapa? Tanggal 16. Yang kelas 12 ujiannya. Berarti tidak berapa hari lagi. Ujian, Abi doakan semoga antum berjaya dan sukses ujian. Masuklah ke lokal, yang putra, masuklah ke lokal. Hormati guru kita yang sudah menyediakan waktunya untuk mengajar kita supaya kita sukses di ujian. Kemudian jagalah adab kita. Kita sudah janji, kalau adab yang tidak selesai berpengaruh kepada ujian akhir. Maka hormati ini, jaga ini. Bahkan antum sengaja tidak dibawa lagi mengaji setiap malam, putra dan putri, untuk fokus ke ujian. Semoga dapat dipahami, khusus kelas 9 juga. Kelas 9 sudah berjanji dengan Abi kan? Tidak? Halo? Ada berjanji dengan Abi kan? Ini yang melenguh-lenguh bicara ini. Ada dengar? Sudah janji yang di sini atau yang akan nyambung keluar, mari sama-sama kita menghormati disiplin dan aturan kita. Masuk lokal, karena antum habis lebaran langsung ujian. Di bulan April sudah ujian. Berarti tidak lama lagi. Kalau ingin juga nyambung tidak di sini keluar, itu lebih parah lagi. Menyesuaikan diri dengan luar, ada uang-uang sekian, ada pergaulan, ada suasana, lebih parah lagi. Siapkan diri. Kalau memang bersikeras luar, siapkan diri, jangan bikin malu habis setir. Faham tuh? Mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Terakhir khusus untuk para orang tua. Lebih khusus tentang asrama putra. Kami minta kepada orang tua yang bikin grup-grup dengan hormat. Jika ada masalah langsung tanyakan kepada kami. Jangan hiraukan berita-berita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kadang-kadang berita daripada pihak luar atau orang yang keluar dari sini membuat berita. Selidikilah, tanyalah, telusurilah apa memang benar begitu. Kadang-kadang anak kita yang melebih-lebihkan beritanya. Ada masalah di sini, kami usahakan menyelesaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menyiarkan berita-berita yang tidak benar, Anda berdosa. Timbul fitnah. Yang kedua, ditambah-tambah beritanya. Itu menjelekkan lembaga pendidikan Islam. Menjelekkan
generasi-generasi kita di situ, anak-anak kita menimba ilmu. Kalau ada masalah, kepada guru tanyakan. Kenapa kepada orang luar ditanyakan? Kalau ada masalah, langsung ke sini. Ada guru kita, ada pimpinannya di sini. Ada guru asrama, ada pengasuh lengkap di sini. Jangan terima semua berita dari anak kita. Anak kita kadang-kadang perasaannya yang keluar. Anak kita kadang-kadang dia emosinya yang keluar. Kadang-kadang dia bercerita mengada-ada. Langsung ke sini, tanyakan kepada gurunya lewat-lewat. Jangan disebarkan hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Ya, ini minta kepada orang tua melalui media ini saya sampaikan. Saya sampaikan melalui media ini, wali murid, orang tua, dan siapa saja yang merasa tidak di sini lagi, hati-hatilah menyebarkan berita yang tidak benar. Anda juga bertanggung jawab dunia dan akhirat. Masalah pribadi jangan dibawa-bawa masalah-masalah yang lain. Kalau Anda orang beriman, Anda pasti dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Ada orang fasik membawa berita yang akan merusak, fatabayyanu, wajib mentelusurinya, mengklarifikasinya, menelusuri lagi. Nanti terbawa arus. Kepada anda-anda yang begini, saya silakan tobat dan kita maafkan. Tapi kita ingatkan, janganlah kita saling menjelekkan, saling menghancurkan. Tidak bagus. Tidak bagus. Mudah-mudahan dapat dipahami dan jangan dinegatifkan apa yang saya sampaikan ini, karena untuk kita bersama dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.